Selamat siang Pak Pre, perkenalkan nama saya Dominico Satria Matma Iswidyoko dari X9 Presensi 14. Ditempa dengan cara berbeda. Di sini siapa nih yang mikir MPLS itu cuma datang, duduk, dengerin panitia jelasin aturan sekolah, tata tertib, kenalan sama guru, habis itu pulang. Kalau udah mikir gitu, santai aja bro. Gue juga gitu soalnya. Masuk sekolah dengan pikiran santai. Tapi ternyata MPLS di Debrito itu nggak kasih kesempatan buat santai. Awalnya aku kira MPLS itu kegiatan standar seperti yang diceritakan orang-orang gitu kan. Kita cuma duduk rapi di aula, dengerin penjelasan tentang sekolah, tata tertib, habis itu pulang tanpa drama. Aku bayangin MPLS di Kolose de Brito juga nggak akan jauh beda sama sekolah lain. Yang penting mah cuma hadir, ikut kegiatan, nggak bikin masalah, selesai dengan pikiran tenang, tanpa beban. Aku masuk ke hari pertama MPLS tanpa tahu kalau nanti itu ekspektasiku itu bakal jungkir balik. Hari pertama berjalan sesuai dugaanku nih. Suasananya masih normal dan belum terasa menegangkan. Panitia ngasih arahan dengan tegas tapi masih wajar. Aku masih sempat ngobrol sih sama temen di sebelahku. Di sini aku mikir kalau cerita-cerita MPLS yang dimarah-marahin itu cuma hiperbola dan lebay aja biar kita takut gitu. Tak kira di hari kedua sama aja tuh. Ternyata berubah tuh di hari kedua. Suasana mendadak jadi serius. Suara panitia mulai tinggi atau bisa dibilang juga tegas. Nah, habis itu panitianya juga mulai nyari kesalahan tuh buat evaluasinya kan. Ada salah satu kesalahan yang bagiku itu aneh tuh. Ada teman kita yang foto temannya lagi makan buat tunjukin posisinya lagi di mana, malah dimarahin sama panitia, dianggap tidak sopan. Padahal kita cuma ngasih tahu posisi kita lagi di mana kan, itu make sense bagi aku kayak, seriusan nih foto temen lagi makan aja bisa tegur. Mulai saat itu MPLS yang mulai kerasa aneh, rasanya kok beda sendiri gitu. Hari ketiga rasanya udah kayak masuk pola tetap datang, habis itu kegiatan, sorenya evaluasi. Nah sorenya ini kita kan ngelakuin jiggle tuh kan. Nah pas jiggle ini kita kurang kompak. Padahal mah menurut aku sih kompak-kompak aja ya, cuma kompaknya beda-beda. Ada yang terlalu semangat, ada yang geraknya delay gitu kan. Ada juga yang bingung, habis ini gerak kiri apa kanan gitu ya. Nah, karena kita kurang kompak di jiggle tadi, akhirnya kita dikasih sanksi, yaitu kita disuruh ngelakuin gaya pesawat sambil dikasih backsound suara mesin pesawat. Udah badan kita sakit, pegel, telinga sakit gitu kan. Tapi situasinya itu malah bikin aku ngakak. Soalnya unik gitu sanksinya itu. Debrito sih emang keras. Tapi lucunya datang pas nggak terduga juga. Masuk hari keempat, aku mulai kebiasa dimarah-marahin. Kayak udah jadi makanan sehari-hariku lah ya. Nah, pas evaluasi sore lagi nih, kita kan hukuman lagi karena kurang kompak pas jiggle. Tapi kali ini hukumannya lebih unik. Tahu nggak apa nih, Bu? Hukumannya itu pose naik motor sambil niruin suara mesinnya. Semua langsung rame, gak ada suara ngeng. Aku sih milih diem aja. Sampai akhirnya ditanya sama panitia, "Loh mas, kok kamu gak ada suaranya mas?" "Oh iya pak, soalnya saya pakai motor listrik pak." Oh, panitianya tuh langsung geleng-geleng kepala aja sih. Ini anak pinter juga nih kan. Mungkin gitu yang dipikirannya. Capek sih iya, cuma ngakaknya dapet. Soalnya lagi-lagi karena hukumannya tuh unik yang dikasih ke kita itu. Oke. Terus disiplin ala Debrito itu nggak berhenti di MPLS. Di kelas aku ngalamin pas pelajaran kimia sama seorang guru perempuan yang namanya, aku samarin deh, namanya Bu Silika. Kita belajar konfigurasi atom, materi yang cukup rumit bagi saya karena aku udah ikut les, jadi aku punya cara sendiri buat ngerjain soal itu, walaupun caranya beda. Nah, di sini tuh aku penasaran kalau caranya yang dikasih guru lesku itu bisa nggak ya dipakai pas ujian nanti. Karena penasaran, aku tanya ke Bu Silika, "Bu, misi Bu, boleh nggak ya kalau saya pakai cara ini untuk ujian nanti?" Jawabannya tegas, "Nggak boleh." Nah itu kesel banget gua, kesel gitu kan. Menurutku itu kan belajar soal paham, bukan soal satu cara. 5 tetap 5 nih. Mau dari 3 tambah 2, mau 1 tambah 4, ya sama aja hasilnya 5 kan. Dari semua kejadian itu aku sadar kalau
De Brito itu suka menempa muridnya dengan cara yang nggak biasa. Aturannya ketat, kadang bikin kesel, kadang bikin bingung, tapi selalu ada maksud di baliknya. MPLS yang terasa seperti barak, hukuman yang absurd, sampai cara belajar yang kaku. Semuanya membentuk disiplin dan mental. Jadi kalau ada yang bilang De Brito keras, aku setuju. Tapi kerasnya sering datang sambil ketawa. Ngeng 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 ngeng. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.